Baik, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu piutang. Nah, karena materinya cukup banyak ya, maka nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Nanti ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan bagian 5. Baik, seperti biasa kita awali dengan melihat dulu capaian pembelajaran ya. Nah, sumber dari materi kita adalah dari chapter 7 KISO ya. Ini chapter 7 membahas kas dan piutang. Kas sudah kita bahas, sekarang kita bahas piutang. Kemudian capaian pembelajaran nanti bisa saudara baca sendiri. Intinya di sini ya, setelah mempelajari bab ini saudara diharapkan mampu mendefinisikan piutang ya. Membedakan jenis piutang, ada piutang dagang, piutang wesel, piutang non-usaha, dan seterusnya itu. Isu akuntansi yang akan kita bahas adalah tentang pengakuan, penilaian, ya, kemudian topik khusus, dan seterusnya itu. Nah, kemudian isu akuntansi yang nanti akan kita bicarakan itu dimulai dari pengakuan piutang dagang, penilaian piutang dagang, pengukuran piutang wesel, penilaian piutang wesel, disposisi. Ya, disposisi artinya penghentian. Normalnya memang piutang itu berhenti berakhir ketika dilunasi. Tapi dalam kondisi tertentu bisa juga piutang itu berhenti karena sebab lain ya, misalnya dijual dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Kemudian juga penyajian dan analisis. Nah, kemudian kita awali saja dengan pengertian umum piutang. Nah, piutang itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu piutang yang berhubungan dengan bisnis, kita namakan piutang usaha, kemudian piutang yang tidak berhubungan dengan bisnis utama, yaitu piutang non-usaha. Secara umum piutang kita artikan merupakan klaim terhadap pelanggan. Ini kalau piutang usaha ya. Dan klaim terhadap pihak lain untuk non-usaha untuk uang, barang, atau jasa. Nah, untuk piutang usaha ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Kalau piutang dagang itu ya tidak didukung oleh janji tertulis, jadi janjinya hanya lisan, sedangkan piutang wesel didukung oleh janji tertulis, jadi lebih kuat ya. Nah, kemudian ini yang tadi ya, piutang non usaha itu sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Contohnya adalah piutang pada karyawan, kemudian piutang dividen, piutang bunga, dan seterusnya itu. Nah, kemudian pelaporannya bagaimana? Pelaporannya itu macam-macam ya. Ini ada dua contoh yang dilaporkan oleh satu perusahaan Jerman ya, Heineken ini. Ini melaporkan piutang usaha dan piutang non usaha itu jadi satu, trade and other receivable. Kemudian kalau Nokia ya, Nokia ini kita kenal perusahaan yang membuat handphone gitu ya. Ini kebetulan tidak punya piutang non usaha ya. Jadi dia hanya melaporkan piutang dagang bersih. Ya, account receivable net of allowances for doubtful. Bersih setelah dikurangi dengan CKP ya. 2008 sebesar 415 juta, 2007 332 juta. Nilai bersihnya yang dilaporkan 9444. Nah, ini memang agak berbeda ya, memang variasinya banyak. Kalau kita biasanya melaporkan itu ya piutang dagang total dikurangi CKP ketemu piutang bersih ya. Nah, itu yang memang dianut oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengakuan piutang. Berapa banyak piutang itu akan diakui dan dicatat itu tergantung beberapa hal ya. Salah satu yang mempengaruhi adalah adanya potongan. Potongan yang terkait dengan piutang dagang ya, karena kita menjual barang secara kredit ya. Yang pertama adalah disebut dengan trade discount, yaitu potongan yang diberikan secara langsung
Jadi kita sebut juga trade discount itu potongan langsung atau potongan rabat. Atau ada juga yang menyebut dengan pengurangan harga. Nah, karena potongan ini langsung diberikan saat itu juga, maka kita tidak perlu mencatat, dalam artian kita tidak perlu menyelenggarakan akun khusus untuk potongan semacam ini. Ya, misalnya kalau perusahaan menjual barang sebesar 100 juta, kemudian ada potongan 1 juta, ya, langsung kita nyatat piutangnya bukan 100 tapi sebesar 99 juta. Ya, jadi perusahaan nanti akan ditagih sebesar 99 sebesar nilai bersihnya. Nah, kemudian jenis potongan yang kedua adalah potongan tunai. Ya, potongan tunai adalah potongan yang diberikan karena kita menyediakan fasilitas potongan, ya, termin pembayaran misalnya 20/30. Saudara sudah tahu artinya ini. Ya. Nah, ini juga nanti tergantung cara mencatatnya. Apakah kita menggunakan metode kotor atau metode bersih? Ya. Nah, tujuan utama diberikannya potongan ini adalah agar para pelanggan segera membayar. Ya, segera membayar. Nah, kita akan bicarakan satu persatu. Gross method atau metode kotor itu pada dasarnya merupakan metode yang pernah saudara jumpai, sering saudara praktekkan gitu ya. Kita lihat contohnya, pada tanggal 3 Juni, PT Bermuda menjual barang kepada PT Chelsea seharga 5.000 dengan termin 210N30. Nah, saudara sudah tahu artinya ya. Syarat pengiriman adalah FOB shipping point. Anda juga sudah tahu artinya apa. Pada tanggal 12 Juni, yaitu 9 hari setelah transaksi, berarti pelanggan berhak atas potongan, ya. PT Bermuda menerima cek untuk pelunasan piutang dari PT Chelsea. Bagaimana jurnal kalau kita menggunakan metode gross? Seperti tadi saya katakan, kalau kita menggunakan metode gross itu berarti kita mencatat piutang secara penuh. 5.000 ya kita catat 5.000. Ya. Sehingga tanggal 3 kita membuat jurnal debit piutang dagang kredit penjualan 5.000. Tanggal 12 ketika kita menerima pelunasan dalam masa potongan, ya kita memberikan potongan. Sehingga kas yang kita terima itu adalah sebesar nilai piutang setelah dikurangi potongan. Ya. 2%. Jadi kas yang kita terima hanya 4.900.000. Potongan penjualan kita akui dan kita catat 100, piutang dagang dikredit 5.000. Nah, ini kan sama dengan yang pernah Anda pelajari itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode net? Kalau kita menggunakan metode net, maka potongan tunai itu perlakuannya mirip dengan potongan rabat tadi atau trade discount. Ya, jadi kita akan mencatat piutang sebesar nilai penjualan setelah dikurangi dengan potongan. Nah, metode ini tentunya diterapkan dalam kondisi khusus. Biasanya adalah kalau para pelanggan ini merupakan pelanggan yang reputasinya bagus dan pelanggan ini selalu membayar dalam masa potongan. Ya, sehingga kita berasumsi ya pelanggan ini memang sudah pelanggan yang baik sehingga kita mencatatnya bersih saja sekaligus gitu ya. Jadi dia kita tagih ya biasa, tapi nanti kita mencatatnya setelah dikurangi potongan. Oke. Jadi kita mencatat dengan mendebit piutang dagang 4.900, ya, kreditnya penjualan 4.900. Nah, ketika tanggal 12 itu pelanggan melunasi, ya kita mencatatnya debit kas kredit piutang dagang. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau pada tanggal 12 itu pelanggan belum melunasi, atau dengan kata lain pelanggan melunasinya itu tanggal 29, berarti kan sudah di luar masa potongan. Nah, untuk pencatatan penjualan sama ya, piutang dagang kredit penjualan, kemudian
pada tanggal 29 Juni, ya, pada tanggal 29 Juni, kita akan mencatat penerimaan kas sebesar penuh, ya, tidak ada potongan, penuh 5.000, ya, 5.000 kas. Kemudian piutang dagang kita kredit sebesar 4.900. Nah, kemudian potongan, ya, tidak jadi kita berikan, lalu kita akui sebagai pendapatan, ya. Kita catat dalam akun namanya potongan penjualan yang tidak dimanfaatkan oleh pelanggan. Nah, potongan penjualan yang tidak dimanfaatkan ini kita perlakukan sebagai pendapatan lain, sehingga nanti akan menambah laba. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melaporkan dan menyajikan piutang di laporan posisi keuangan. Piutang dagang itu kita catat dalam 2 akun. Yang pertama adalah akun piutang dagang itu sendiri, yang kedua adalah akun CKP. Nah, akun CKP kita tahu merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kemungkinan kerugian piutang karena pelanggan tidak membayar sesuai dengan janji lisannya, ya. Nah, kita cari seperti ini. Kemudian penyajiannya ya seperti yang pernah saudara ketahui, menyajikan yang paling bagus adalah seperti ini. Debit piutang dagang, ya, dikurangi CKP, ya. Kemudian ketemu piutang dagang bersih 475. Nah, ini cara penyajian piutang seperti ini, ya, seperti biasa yang telah kita pahami sebelumnya. Baik, saya kira itu dulu ya untuk bagian 1.